Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kekuatan cintamu membuat mantan gak bisa mencari penggantimu. Ya, jadi apa yang kita rasakan setelah perpisahan itu terjadi? Kita masih mencintai mantan. Kita masih merindukan mantan. Ya, dan kita masih terus berharap agar dia kembali kepada kita. Dan itu pula lah yang kemudian membuat mantan tidak bisa mencari pengganti kita walaupun dia berusaha untuk itu. Ya. Jadi kita bisa melihat tanda-tandanya, dampak dan pengaruh dari energi cinta yang kita miliki tadi. Ya. Misal yang pertama, mantan berusaha nyari pengganti kita. Tapi sekuat apapun dia berusaha, dia selalu menemui kegagalan. Ya, coba yang ini gagal. Ya, coba lagi cari yang baru, gagal lagi. Dan terus seperti itu. Ya, jadi masih mending nih kita sendiri pada saat ini daripada mantan berusaha mencari pengganti kita, boros energi, boros waktu, boros biaya, ya, dan kepikiran juga, dan selalu menemui kegagalan. Termasuk juga ketika mantan sudah memprospek orang ketiga saat masih bersama kita, ya, dan setelah itu, ya tetap yang dia dapatkan adalah kegagalan. Jadi dia berpikir mengkhianati kita, dia akan bahagia bersama selingkuhannya, tetapi yang dia dapatkan tetap sama, gagal lagi. Atau malah mantan dikhianati, atau mantan dicampakkan oleh selingkuhannya. Nah, yang kedua, ketika mantan berusaha untuk melupakan kita, ya, melupakan caranya macam-macam, termasuk tadi, ya, mencari pengganti kita. Kalau mantan tidak selingkuh duluan, artinya perpisahan itu ya natural-natural saja karena faktor kita dan mantan, dia berusaha untuk move on. Dia berusaha untuk melupakan kita dengan cara mencari pengganti kita, ya. Dan apa yang terjadi? Gagal juga, ya. Bahkan dengan, ya, pasangan barunya ini dia jadi sadar bahwa ternyata cinta sejatinya adalah kita. Bahwa ternyata bersama kita adalah masa-masa terbaik dalam hidupnya. Bersama pasangan barunya ini dia merasakan kelelahan, pertengkaran setiap hari, pertengkaran setiap saat, ya. Bersama pasangan barunya ini dia merasa, ya, ketemu dengan orang yang egonya sangat besar. Bersama pasangan barunya ini mantan merasakan, ya, cuman dimanfaatkan saja. Bersama pasangan barunya ini mantan merasakan dikhianati karena pasangan barunya hobi selingkuh. Ya, dan itu pula lah yang kemudian membuat mantan jadi selalu teringat kita. Karena bersama kita, dia tidak pernah merasa dikhianati. Bersama kita, dia tidak pernah merasa menjadi nomor sekian karena dia selalu kita prioritaskan, ya, dan seterusnya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong mencintai orang yang baik kepadanya
dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Ya, apalagi kalau tadi ya, mencoba melupakan kita dengan mencari pengganti, ujung-ujungnya juga cuma menyesal saja. Karena sebuah pilihan yang dilakukan dengan tergesa-gesa biasanya cuma membuat orang menyesal ya. Jadi kita melihat casingnya sepertinya baik nih kan, tapi kan hatinya belum tentu seperti itu. Jadi sebuah casing yang bagus, ya misal kita beli handphone tuh, wah casingnya bagus banget tuh, bentuk handphonenya itu bagus ya, tapi kan belum tentu kinerja dari handphone tadi sama bagusnya ya. Ternyata mesin yang ada di dalam handphone tadi lambat dan seterusnya. Nah, manusia kira-kira juga seperti itu ya. Casingnya kelihatan keren banget tuh. Siapapun yang melihat bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi setelah mengenal, ternyata tahu orangnya egois. Ternyata tahu orangnya pemarah. Ternyata tahu orangnya hobi bertengkar. Ternyata tahu orangnya matre. Ternyata tahu ya, stamina bertengkarnya itu kuatnya luar biasa ya, kalau bertengkar itu bisa berhari-hari. Ternyata tahu lagi bahwa gaya hidupnya itu borosnya luar biasa, foya-foya dan seterusnya. Nah, penampilan pada pandangan pertama nilainya 9 tuh, keren banget tuh, pinter dandan, modis dan seterusnya. Begitu mengenal sifat dan karakternya, nilai 9 tadi anjlok jadi 0 ya. Jadi menyesal dia. Nah, jadi justru ketika mantan berusaha melupakan kita dengan mencari pengganti kita, yang dia dapatkan adalah penyesalan dan dia baru sadar bahwa ternyata bersama kita dulu hidupnya benar-benar bahagia. Ya, cuman karena dia tidak pandai bersyukur dengan kehadiran kita, makanya dia ngajak pisah atau mengkhianati kita. Dia berpikir kalau pisah dengan kita, dia akan mendapatkan seseorang yang akan membuatnya bahagia, tapi ternyata justru dia menemukan seseorang yang membuat dia jadi tambah menderita. Dia berpikir akan bahagia, yang dia dapatkan adalah azab dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika kita masih mencintai mantan, mantan tidak bisa ya mencari pengganti kita atau selalu gagal ya? Karena ketika orang masih mencintai, dia akan terus berusaha. Walaupun usahanya bukan dengan ngejar-ngejar mantan, karena mantan sudah tidak bisa dikejar-kejar sekarang, dia sudah pindah kota dan seterusnya. Tetapi kita tetap akan mengejar-ngejar dia dengan doa-doa kita. Ya, bahkan kalaupun mantan itu ditakdirkan bukan jodoh kita, dia jodohnya orang ketiga, perpisahan dengan kita itu adalah tanda bahwa dia tidak berjodoh dengan kita. Tetapi ketika kita masih mau berdoa, takdir bisa berubah. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Ya, sehingga takdir jadi berubah. Dari tidak berjodoh, mantan jadi kembali. Ketika manusia masih mencintai, maka dia akan terus berdoa agar dia bisa menikah dengan orang yang ia cintai. Itu kenapa kita diajarkan almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.